Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Duratu Nafisa dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, pada materi ini membahas dua konsep penting dalam penelitian, yaitu validitas dan reliabilitas. Keduanya digunakan untuk menilai kualitas instrumen penelitian. Instrumen yang baik itu harus mampu mengukur dengan tepat atau dengan valid dan konsisten, reliable. Di sini ada mengenai pengertian instrumen pada penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden, yaitu contohnya seperti kuesioner, tes, wawancara, dan juga lembar observasi. Kemudian kualitas data itu sangat bergantung pada kualitas instrumen yang digunakan. Karena itu instrumen harus diuji sebelum digunakan. Nah, jadi instrumen penelitian itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden. Ya, jadi kalau instrumen itu adalah alatnya, alat untuk mengumpulkan data. Entah itu mau berupa lembar observasi, kemudian kuesioner, dan juga tes. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pengertian dari validitas. Validitas adalah kemampuan suatu instrumen untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika instrumen tidak valid, maka data yang dihasilkan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, validitas berkaitan dengan ketepatan dan keakuratan pengukuran. Instrumen yang valid sangat penting dalam penelitian. Di sini ada jenis-jenis dari validitas. Validitas terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada validitas isi atau content validity, kemudian validitas konstruk atau construct validity, dan validitas kriteria atau criterion validity. Nah, masing-masing jenis validitas ini memiliki fungsi dan cara pengujian yang berbeda. Pada jenis validitas yang pertama itu ada validitas isi. Validitas isi menunjukkan atau menjelaskan tentang sejauh mana isi instrumen itu mencakup seluruh aspek yang akan diukur. Nah, biasanya validitas isi ini dinilai oleh para ahli atau expert judgment. Nah, instrumen harus sesuai dengan indikator atau kisi-kisi. Semakin lengkap cakupan isi, semakin tinggi validitas isinya. Kemudian yang kedua yaitu ada validitas konstruk. Validitas konstruk berkaitan dengan kesesuaian instrumen terhadap konsep teori. Digunakan untuk mengukur variabel abstrak seperti sikap ataupun motivasi. Nah, biasanya validitas konstruk itu diuji menggunakan analisis statistik seperti analisis faktor. Kemudian, validitas konstruk sangat penting untuk memastikan instrumen itu benar-benar merepresentasikan suatu konsep. Nah, yang selanjutnya itu ada validitas kriteria. Validitas kriteria itu menilai instrumen berdasarkan hubungannya dengan standar eksternal. Nah, validitas kriteria itu dasarnya terdapat dua jenis, yaitu validitas prediktif dan konkuren. Validitas ini menunjukkan seberapa baik instrumen memprediksi atau sesuai dengan hasil yang lainnya. Nah, validitas kriteria ini sering digunakan dalam tes kemampuan atau seleksi. Jadi validitas kriteria ini biasanya digunakan dalam tes kemampuan atau ketika seleksi. Dan ada beberapa cara untuk menguji validitas. Itu validitas dapat diuji dengan beberapa cara. Pertama, melalui korelasi, kemudian penilaian ahli dan analisis fakta. Nilai korelasi akan dibandingkan dengan nilai R pada tabel. Jika memenuhi syarat, maka item dinyatakan valid.
Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian reliabilitas. Reliabilitas adalah tingkat konsistensi suatu instrumen. Instrumen dikatakan reliable jika memberikan hasil yang sama saat digunakan berulang kali. Reliabilitas berkaitan dengan kestabilan dan keajegan suatu data. Instrumen yang tidak konsisten tidak dapat dipercaya. Jadi reliabilitas itu adalah sebuah konsistensi yang mana ketika diuji oleh peneliti hasilnya itu sama, tidak berubah-ubah. Hasil datanya itu sama ketika diuji berulang-ulang kali dan dia tidak berubah-ubah. Itu disebut dengan reliabilitas. Untuk reliabilitas sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada test retest, kemudian yaitu waktu yang berbeda. Kemudian inter dan reter yaitu antar penilai dan internal konsistensi atau antar item. Nah, setiap jenis digunakan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang peneliti atau setiap jenis itu digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitiannya. Nah, yang pertama itu ada tes dan retest. Metode ini dilakukan dengan menguji instrumen 2 kali pada waktu yang berbeda. Hasil kedua pengukuran akan dibandingkan. Jika hasilnya konsisten, maka instrumen dinamakan reliable. Nah, metode ini menguji kestabilan dari waktu ke waktu. Nah, inter dan reter reliability. Inter dan reter ini digunakan untuk melihat konsistensi antar penilai, biasanya pada observasi atau penilaian yang subjektif. Jika hasil antar penilai sama atau mendekati, maka reliabilitasnya itu sangat tinggi. Penting untuk mengurangi bias individu. Internal konsistensi yaitu untuk mengukur konsistensi antar item dalam satu instrumen. Biasanya menggunakan Cronbach alpha, yaitu nilai alpha lebih besar dari 0,7 dianggap cukup reliable. Semakin tinggi nilai, semakin baik pula konsistensinya. Untuk menguji reliabilitas dapat digunakan beberapa teknik pengujian reliabilitas, yaitu dengan cara Cronbach alpha, kemudian split half, dan Spearman Brown, yaitu yang mana hasil pengujian menunjukkan tingkat konsistensi instrumen. Digunakan sebelum instrumen dipakai dalam penelitian. Nah, apa hubungan validitas dan reliabilitas? Instrumen yang baik harus valid dan reliable. Instrumen tidak bisa valid jika tidak reliable. Namun, instrumen yang reliable belum tentu valid. Keduanya itu saling berkaitan dalam menentukan kualitas suatu data. Jadi, saling terhubung antara validitas dan reliabilitas. Untuk contoh penerapannya yaitu misal, dalam kuesioner pendidikan, validitas memastikan pertanyaan sesuai tujuan penelitian dan reliabilitas memastikan jawaban yang konsisten. Jika tidak memenuhi keduanya, data bisa bias. Oleh karena itu, uji instrumen itu sangatlah penting. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan, yang mana validitas dan reliabilitas adalah syarat utama instrumen penelitian. Validitas berkaitan dengan ketepatan, reliabilitas dengan konsistensi. Keduanya harus diuji sebelum penelitian dilakukan. Nah, instrumen yang baik menghasilkan data yang akurat dan dapat dipercaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.